Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para anak-anak kelas 9 yang kami cintai, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa dengan keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami akan menyampaikan mapel tafsir. Tolong dibuka tafsirnya surat An-Nisa ayat 1. Mari kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang maha welas ing dalam akhirat bloko. Di dalam surat An-Nisa ini Allah memulai dengan bacaan basmalah. Seperti dalam surat-surat yang lain, Allah juga memulai awal surat dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah. Ini mengandung arti bahwa Allah menuntun kepada kita, setiap kita mengerjakan sesuatu, setiap kita melakukan sesuatu, alangkah indahnya, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap kasih sayang Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap berkah dari Allah. Apa yang kita kerjakan semoga mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan minad dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Basmalah ini merupakan bagian dari surat, tapi bukan termasuk ayat. Jadi para ulama ini berpendapat bahwa basmalah ini bagian dari masing-masing surat, akan tetapi tidak termasuk ayat, kecuali surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah basmalahnya ini termasuk ayat. Di dalam basmalah ini Allah menyebutkan dua sifat. Pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Ini merupakan sifat Allah, bahwa Allah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kita, adalah mempunyai sifat Ar-Rahman. Artinya Ar-Rahman adalah yang mempunyai kasih sayang di dunia dan di akhirat. Di dalam kalimat basmalah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua sifat bagi Allah. Yang pertama adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah sifat yang menggambarkan kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat. Ini sifat yang umum, dalam arti umum, tidak hanya untuk manusia, jin, setan, yang iman, bahkan yang tidak iman pun ikut mendapatkan kasih sayang Allah ini. Bahkan orang-orang kafir pun mendapat kasih sayang Allah ini karena
Ar-Rahman ini mempunyai arti kasih sayang yang ada di dunia dan di akhirat. Nah, di akhirat ini, di dunia ini mencakup segala makhluk, baik yang itu yang iman maupun tidak iman, bahkan binatang-binatang pun mendapat kasih sayang Allah. Ini bisa kita lihat bahwa di dunia ini banyak orang-orang kafir. Akan tetapi orang kafir, kalau kita lihat mereka masih mendapatkan rizki dari Allah, mau diberi sehat walafiat, diberi rizki yang melimpah, diberi akal yang sehat dan lain sebagainya. Ini merupakan sifat Allah Ar-Rahman. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim ini sifat Allah yang hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini khusus orang-orang beriman besok pada hari kiamat. Adapun orang-orang yang kafir ini tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah, karena Allah mensifati Ar-Rahim ini sifat kasih sayang Allah yang hanya untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Suratun Nisa'i utawi surat An-Nisa, madaniyatun iku bangsa madaniyah, mi'atun ana 125 lan 5, au sitton utawa 6, au sab'un utawa 7, wa sab'una lan 70 ayatan apane ayate. Surat An-Nisa ini terdiri dari surat An-Nisa ini termasuk surat Madaniyah. Dari sisi turunnya Al-Quran ini ada dua macam, ada yang disebut Madaniyah, ada yang disebut Makkiyah. Artinya surat Makkiyah ini adalah surat yang temurun sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Madaniyah yang nomor 2 adalah surat Madaniyah. Madaniyah ini adalah surat yang temurun setelah Kanjeng Nabi hijrah. Ini surat-surat yang turunnya sebelum Kanjeng Nabi hijrah ini dikategorikan Makkiyah. Makkiyah kalau arti harfiahnya adalah bangsa Mekah. Tidak harus turunnya di Mekah, walaupun turunnya dimanapun, kalau itu sebelum hijrah dikategorikan surat Makkiyah. Kemudian yang Madaniyah arti harfiahnya adalah bangsa Madinah, bangsa Madinah. Madaniyah ini bukan berarti suratnya turun di Madinah, tidak harus. Bahkan walaupun turunnya di Mekah, kalau setelah Kanjeng Nabi hijrah ini dikategorikan surat Madaniyah. Nah, surat An-Nisa niki termasuk surat sing bangsa Madaniyah. Ciri-cirinya masing-masing mempunyai ciri-ciri. Makkiyah punya ciri-ciri tersendiri, Madaniyah juga punya ciri-ciri tersendiri. Kalau Makkiyah antara lain ciri-cirinya adalah suratnya lebih pendek, ayatnya pun lebih pendek. Kemudian kalau Madaniyah suratnya lebih panjang, ayat-ayat juga panjang. Ciri-ciri yang lain, kalau Makkiyah adalah banyak yang menerangkan tentang akidah, tentang ketuhanan Allah. Beda dengan Madaniyah. Madaniyah ini lebih menekankan kepada syariahnya. Adapun jumlah ayatnya ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jumlah ayatnya 175. Ada yang mengatakan 176, bahkan ada yang mengatakan 177 ayat. Selanjutnya ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu eling-eling manusa. Ittaqu padha wedya sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh.
Ayat pertama ini Allah menyeru kepada manusia. Karena di sini lafadznya adalah annas. Ini lebih umum, manusa sapa wae. Ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, Tuhan yang menciptakan kalian. Ini perintah dari Allah. Ayat ini mengandung perintah dari Allah bahwa kita semua diperintahkan untuk takut kepada Allah. Artinya takut gimana? Aiqabahu, tegese ing siksane Allah. Carane wedi piye? Bi antuti'uhu, kelawan yen to anut sira kabeh hu ing Allah. Kita diperintahkan untuk takut kepada Allah dalam arti takut siksane Allah. Ini dalam tafsirnya iqabahu, ai iqabahu tegese siksane Gusti Allah. Carane wedi kepiye? Apakah kita harus lari terbirit-birit ketika mendengar ayat-ayat Quran? Tidak. Caranya bi antuti'uhu, dengan cara mentaati kepada Allah. Taat kepada perintah-perintah Allah, menghindari larangan-larangan Allah. Perintah Allah ini bermacam-macam. Ada perintah yang perintah kategori perintah wajib, ada kategori perintah sunnah, ada kategori perintah mubah, dan lain-lain. Nah, dengan kita mentaati perintah-perintah Allah ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang takut kepada Allah. Demikian anak-anak yang kami cintai, untuk pertemuan kali ini kita membahas sedikit dari surat An-Nisa ayat pertama. Ini pun tidak satu ayat penuh, akan tetapi separuh dari ayat pertama. Insya Allah nanti pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjutkan ayat pertama ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.